Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falasifa Ani Yuniarti dari Prodi Keperawatan PSIK FKIK UMY. Pada saat ini saya akan mendemonstrasikan tentang cara pemeriksaan fisik pada neonatus atau bayi baru lahir. Neonatus terhitung sejak bayi baru lahir hingga 28 hari. Nah, pemeriksaan yang akan dilakukan nanti head to toe atau dari kepala hingga kaki. Pemeriksaan bayi baru lahir ini diperlukan karena kita akan melihat apakah bayi itu mempunyai kelainan bawaan atau tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Maaf, Ibu namanya siapa? Ibu Mira. Ibu Mira. Oke, baik. Ibu Mira, perkenalkan saya Ibu Iva. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pada bayi Ibu. Nanti insya Allah waktunya lebih kurang 15 menit ya. Kemudian pemeriksaan, saya mohon izin nanti untuk pakaiannya saya buka. Ya, gitu baik, ya. Terima kasih. Baik, pertama kali kita akan melakukan cuci tangan dulu. Lakukan dengan 6 langkah. Nah, kemudian kita lihat area sekitarnya apakah aman atau tidak. Aman dalam artian kita lihat apakah di sekitar bayi itu ada benda-benda yang tajam sehingga bisa membahayakan bayi. Kemudian apakah ada misalnya di sini ada boneka yang besar, nah itu perlu kita singkirkan. Nah, kemudian pertama kali kita buka, kita letakkan bayi di daerah yang aman. Kemudian maaf ya Bu, ini saya buka ya, dibuka pelan-pelan. Halo sayang, diperiksa dulu ya badannya ya. Kita buka, nggak usah dibuka lebar-lebar dulu. Nah, pertama kita lihat bagaimana daerah wajah dan kepalanya. Nah, di sini kalau kita lihat wajahnya apakah pucat atau tidak. Kemudian kita lihat area kepalanya, kita kita belai sampai ke bawah. Nah, di sini akan di situ ada sutura, kemudian ada di sini ubun-ubun ya. Nah, kemudian kalau daerah kemudian juga nanti dilihat apakah ada molding atau enggak. Nah, area ubun-ubun ini kadang-kadang ada denyutan nadinya, itu normal. Karena apa? Karena di sini merupakan pertemuan tulang yang belum menyatu. Biasanya pada pada bayi baru lahir tulang-tulang kepala itu belum menyatu karena itu menyesuaikan pada saat dia dilahirkan. Nah, kemudian kadang-kadang juga ada molding. Molding adalah bentuk kepala yang semacam kerucut ya, semacam kerucut seperti ini, mengerucut. Nah, itu karena proses pada saat melahirkan. Nah, kemudian setelah melihat kepalanya ya, kemudian kita lihat telinganya. Telinganya apakah normal atau tidak. Kemudian apakah telinga ini sejajar dengan mata atau enggak. Kalau misalnya ditarik garisnya apakah sejajar dengan telinga atau tidak gitu. Nah, kemudian dilihat juga apakah ada kalau misalnya ditekan ada nyeri tekan atau tidak gitu. Nah, kemudian setelah itu kita melihat matanya. Nah, matanya ini dilihat apakah dia bentuknya
kemudian kadang-kadang ada kelainan mata itu tidak terbentuk bola matanya sehingga kelopak matanya itu selalu tertutup gitu. Nah kemudian kalau misalnya ada bola matanya, tentu dia akan tampak ada tonjolan di mata, misal dia matanya dalam keadaan tertutup. Nah kemudian dilihat juga jarak dari hidung itu biasanya akan apakah jauh dari hidung ataukah dekat gitu. Kemudian juga bentuknya itu bentuk garis matanya naik kayak gini ya. Kemudian apakah datar, apakah turun, apakah jauh dari hidung ataukah dekat dari hidung gitu. Kemudian selain itu kita melihat apakah ada discharge atau kotoran yang keluar dari matanya gitu ya. Nah kalau misalnya ada untuk melihat reaksi mata terhadap sinar itu sebaiknya kita meredupkan cahaya ruangan aja gitu. Jadi jangan sebaiknya dengan meredupkan cahaya ruangan, jangan dengan menyinarkan sinar senter secara langsung ya, karena itu ya mungkin nanti akan menyakitkan pada anak juga gitu. Nah kemudian setelah mata kita lihat, kita melihat area hidung. Nah hidung itu bukan mancung atau enggaknya ya, tapi apakah ada bentuknya bagaimana gitu. Apakah ada bentuknya dalam artian apakah di sini ada septum atau tidak. Septum itu apa namanya, tulang hidung atau tidak. Kemudian lubangnya itu lubang itu intak atau tidak, ada lubangnya atau tidak. Nah kemudian dilihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Nah kadang-kadang pada bayi yang dilahirkan sesar itu kadang-kadang ada cairan yang keluar. Nah kemudian kadang-kadang juga pada kelainan kongenital itu ada yang membelah ya, terbelah di dalam di hidungnya. Nah itu, dan juga kalau biasanya terbelah hidungnya sampai ke daerah mulut juga. Nah sekarang kita langsung ke daerah mulut ya. Nah kita lihat mulutnya ini. Di mulutnya apakah normal atau tidak gitu ya. Kemudian bagaimana kelembabannya, lembab atau tidak. Nah kemudian kita lihat, kita boleh menggunakan sarung tangan. Nah, kita gunakan sarung tangan. Nah, kemudian kita coba untuk memeriksa refleks pada mulut, yaitu rooting reflex dan sucking reflex. Rooting reflex itu adalah refleks pada bayi untuk mencari sumber, mencari atau mengikuti rangsangan pada pipinya. Jadi misal kita kita sentuh bagian pipi kanan, pipi kirinya, misal seperti ini, maka biasanya bayi itu akan mengarahkan mulutnya itu ke arah jari kita gitu. Demikian juga kalau misalnya dirangsang di bagian pipi kanannya, maka dia juga akan menoleh ke sebelah kanan. Nah, setelah itu kita melihat, itu namanya rooting reflex. Nah, kemudian kita melihat apakah sucking refleksnya itu bagus. Sucking reflex adalah refleks menghisap. Ya, refleks menghisapnya itu, jadi kalau misalnya bayi itu kita jari itu kita tempelkan di bibir bayi, maka dia otomatis akan menghisap di jari kita.
Nah, kemudian sambil memeriksa apakah ada kelainan di langit-langit bayi atau tidak, kita bisa memasukkan jari kita, kemudian kita raba bagian atas langit-langitnya, apakah ada belahan di sana atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya ada belahan, nah kemungkinan itu adalah kelainan pada bayi gitu ya. Seharusnya tidak ada belahan di sana. Nah, kalau misalnya ada belahan pada langit-langit bayi, itu bisa mengakibatkan kesulitan pada saat dia menyusui gitu, menyusu pada ibu atau pada saat minum. Oke, selanjutnya tadi daerah mulut ya. Nah, kemudian kita lihat daerah lehernya, bagaimana bentuk lehernya itu gitu ya. Biasanya bayi sih tidak terlalu, maksudnya belum terlihat apakah lehernya itu panjang atau pendek kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita buka pakaian bayi. Oke, ini kita buka ya. Ingat, membuka bayi adalah dari sebelah kiri dulu. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana bentuk perawakan dari bayinya itu, atau kita lihat misalnya dari tonus ototnya. Tonus otot atau tekanan otot itu biasanya bisa terlihat dari awal ya. Kalau misalnya bayinya itu aktif bergerak ya pada saat datang, kemudian dibuka selimutnya, itu kemudian kok bayi langsung bergerak, kemudian bayi menendang-nendang, nah itu berarti tonus ototnya baik, berarti bayi ini kuat gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya bayinya ini lemas, tampak seperti mau tidur terus atau tidak menggerakkan badannya seperti itu, nah itu kemungkinan ada gangguan juga pada sistem ototnya, sistem pergerakannya. Oke, nah kemudian kita lihat di sini area dadanya ya. Kita lihat area dadanya dulu. Nah, di area dada ini kita bisa melihat sistem pernafasannya. Tadi sistem pernafasan bisa dari hidung ya, kemudian ke daerah paru-paru. Nah, di paru-paru atau di daerah dada ini kita lihat di situ apakah ada daerah yang luka atau enggak, apakah ada lebam atau tidak gitu ya. Kemudian selain itu juga apakah di situ ada denyut nadinya di situ ya, ictus cordis atau tidak kayak gitu. Nah, kemudian selain itu kita lihat juga pergerakan pada saat bernafas itu ya Bu ya. Kita melihat pergerakan pada saat bernafas. Kalau pada saat bernafas itu seharusnya bayi tidak ada gerakan untuk menggunakan otot tambahan. Otot tambahan itu mengakibatkan bayi itu tampak seperti mengangkat bahunya. Pada saat inhalasi gitu seharusnya tidak mengangkat bahunya seperti ini ya, tapi normal aja gitu ya. Nah, kemudian juga apakah ada tarikan dinding dada atau tidak gitu. Nah, kemudian bentuk dari bentuk dadanya. Bentuk dadanya itu biasanya kalau bayi baru lahir itu masih perbandingan antara dari diameter depan belakang sama samping itu sama ya, tapi hal itu tidak terjadi pada orang yang dewasa. Kalau orang dewasa biasanya perbandingannya 1:2, lebar sama panjang 2:1 gitu, 1:2. Tapi kalau pada bayi biasanya itu masih bentuknya bulat gitu ya. Nah, kemudian selain itu dari bentuk dada. Nah, terus selain itu kita hitung juga denyut nafas respirasi rate-nya ya, berapa kali per menit dia bernafas. Biasanya respirasi rate ini sangat cepat dibandingkan dengan anak-anak yang lebih besar gitu. Nah, kemudian menghitungnya itu bisa dilakukan 30 detik
kemudian baru dikalikan 2 gitu ya. Nah, terus sekarang kita akan melakukan palpasi di daerah dada. Palpasi ini untuk melakukan pergerakan dari dada, pernafasannya maupun dari apakah ada ictus cordis atau enggak gitu ya. Caranya adalah kita hangatkan dulu tangan kita. Nah, kemudian kita raba gini ya. Kita letakkan jari tangan kita. Kemudian apakah ada ketinggalan gerak antara dada kanan dengan dada kiri, simetris atau enggak gerakannya, gitu, ya. Kita lihat apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kalau ada nyeri tekan biasanya bayi akan menjadi gelisah, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat apakah ada denyut nadi di daerah di bawah puting susunya atau enggak. Itu adalah ictus cordis. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan perkusi atau ketukan. Ketukan ini kita lihat untuk mencari batas-batas dari paru-paru. Kemudian selain paru-paru kita juga akan mencari batas-batas jantung. Caranya adalah kita dari atas ya, jari kita lebih enak kalau kita nggak menggunakan sarung tangan sebenarnya, saya copot. Tapi jangan lupa kita desinfeksi tangan dulu lagi. Oke, kita lakukan perkusi ya. Jadi, oke deh, aku tutup ya. Dari atas ke bawah. Kemudian dibandingkan juga dari kanan ke kiri. Nah, biasanya kalau misalnya di daerah dada bawah itu akan terdengar dal seperti padat gitu. Karena apa? Karena di situ ada hati ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan auskultasi. Nah, auskultasi auskultasi ini kita mendengarkan suara nafas bayi. Kita dengarkan suaranya dari atas sampai ke bawah. Gitu. Oke, nah setelah itu, itu adalah pemeriksaan sistem pernafasan ya. Baik, setelah tadi kita melakukan pemeriksaan untuk sistem pernafasannya atau pernafasannya, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan sistem kardiovaskularnya. Yang pertama kita masih di area dada ya. Jadi di area dada tadi kita sudah belajar tentang cara pemeriksaan ictus cordis. Jadi adakah denyut tadi di daerah puting susu, di bawah puting susu biasanya ya. Kita dilihat apakah ada semacam ada denyut di situ yang terlihat. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan palpasi juga ya. Di palpasi kita lihat denyutnya. Nah, kemudian setelah itu kita juga melakukan pemeriksaan frekuensi denyut jantungnya ya. Denyut jantungnya kita lihat jam ya, dibandingkan, kemudian dihitung selama 30 detik lalu baru dikalikan 2 gitu. Nah, kemudian yang kita lihat juga adalah kapilari refillnya. Jadi kapilari refill ini dilihatnya bagaimana. Jadi kalau misalnya kita menekan salah satu bagian dari
tangannya misalnya ya, ditekan. Nah, ditekan kemudian kita lepaskan. Nah, itu kembali warnanya itu lebih dari 2 detik atau kurang dari 2 detik. Normalnya itu kurang dari 2 detik ya. Kita, atau kalau enggak, kita tekan daerah tangan jarinya, kemudian ditekan sedikit, jangan terlalu keras ya nekannya ya. Tekan lembut gitu, kemudian dilepaskan apakah kembali kurang dari 2 detik atau enggak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang pelebaran jantung. Nah, jadi kita melihat apakah kadang-kadang ada kelainan kongenital itu di mana jantung itu bisa terlihat dari luar gitu ya. Apakah kita melihat di sana apakah jantung itu bisa dilihat dari berada di luar di dalam dada atau enggak, atau misalnya kalau misalnya kita lihat di situ, oh ternyata kok ada denyut yang mencurigakan di situ atau bentuk yang tidak normal di situ. Nah, berarti kemungkinan itu ada kelainan dari jantung ya. Jadi jantungnya tampak dari luar gitu. Nah, kemudian yang lainnya adalah kita memeriksa dengan auskultasi. Ya, caranya seperti tadi ya. Nah, kita dengarkan di area jantungnya bagaimana denyut nadinya. Nah, kadang-kadang untuk suara jantung ini ada suara tambahan karena ada suara S1 loop dup gitu kan. Nah, di antara loop sama dup itu ada suara halus ya. Suara halus itu terjadi karena antara atrium kanan dengan atrium kiri itu masih ada lubang sehingga terjadi suara loops dup gitu. Tapi sangat halus suaranya. Oke, baik, itu adalah pemeriksaan jantung ya. Baik, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan dada. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan abdomen ya. Jadi untuk pemeriksaan abdomen itu kita buka area abdomennya. Maaf ya sayang, dibuka dulu ya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana bentuk dari abdomennya. Biasanya kalau pada bayi itu area abdomen itu lebih tinggi dari area dada gitu. Nah, kemudian kita lihat juga apakah bagaimana umbilikusnya, apakah ada pendarahan atau tidak. Kemudian biasanya untuk tali pusat itu kan akan lepas setelah 7 hari ya. Nah, apakah sudah lepas atau belum gitu. Kalau misalnya sudah lepas, bagaimana bentuk dari pusatnya itu, kering atau enggak, apakah ada luka atau enggak, kemudian ada infeksi atau tidak gitu. Nah, terus kita juga bisa melihat apakah ada spider nevi. Spider nevi itu adalah penampakan di area abdomen berupa semacam sarang laba-laba gitu. Jadi kelihatan seperti pembuluh darahnya itu tampak sekali ada di daerah abdomen. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan melihat atau inspeksi, kita melakukan perkusi ya. Kita gunakan ketukan dengan tangan kita lagi. Jadi jangan lupa dihangatkan tangan kita ya, supaya bayi itu tidak merasa kedinginan gitu ya. Dihangatkan
Nah, kemudian kita kita lakukan perkusi, ya. Kita lakukan di 9 area. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita kalau misalnya di situ kita lihat kok kelihatan ada massa yang terlihat. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan lebar massanya itu dari dengan perkusi ini, gitu ya. Jadi misalnya ada satu daerah yang tampak kita lihat ada kok kita mencurigai adanya massa gitu. Nah, kita dengarkan di mana batasnya massa itu. Karena apa? Karena kalau ada massa di dalamnya, kita akan melihat kita akan mendengar suara dal, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan perkusi, kita melakukan auskultasi. Kenapa sih kita melakukannya bukan inspeksi, perkusi, palpasi, auskultasi gitu? Karena palpasi kan menekan daerah ke perut ya, dikhawatirkan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan pada bayi sehingga palpasi itu dilakukannya terakhir gitu. Oke, di auskultasi kita dengarkan bagaimana bising ususnya, ya. Bisa kita dengarkan di 4 area atau di 9 area, ya. Bagaimana bising ususnya dibandingkan antara kiri sama kanan. Baik. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir kita melakukan palpasi. Palpasi ini kita coba tekan, ya. Menekannya jangan terlalu keras, ya. Dengan halus atau gentle aja, dengan lembut ya. Nah, di 9 area ditekan. Nah, kemudian setelah itu kita lihat daerah di sebelah kanan abdomen, area kanan atas ya. Pada saat dia mengeluarkan napas kemudian ditekan. Nah, itu biasanya di situ akan ada hepar ya, di sebelah atas kita raba adanya hepar gitu. Kemudian kalau di sebelah kiri itu kita raba adanya lien gitu. Oke. Nah, terus juga kita lihat kita raba di vesika urinarianya penuh atau enggak. Nah, kalau misalnya ada bayi ini mengalami kelainan di saluran kemihnya, ya, maka dia nanti akan di daerah vesika urinarianya ini akan tampak penuh kayak gitu, ya. Dan juga mungkin bayi juga akan terlihat seperti menyeringai karena kesakitan gitu ya, karena kesakitan. Oke, itu daerah vesika urinarianya. Kemudian dilihat juga apakah ada pembesaran aorta di sana atau enggak gitu. Biasanya ada denyut nadi yang tampak di daerah perut yang seharusnya itu tidak tampak gitu. Oke, itu adalah pemeriksaan daerah abdomen. Baik, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan di daerah abdomen ya, yang banyak berhubungan dengan sistem pencernaan. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada sistem eliminasi yang biasanya berhubungan dengan sistem reproduksi gitu. Nah, pertama kita
ya kita buka ya, kita buka dulu popoknya, atau kalau pakai diapers kita buka diapersnya. Maaf ya sayang ya, dibuka dulu ya. Oke. Nah, kita lihat di situ, kita lihat kalau misalnya bayi laki-laki itu kita lihat apakah lubang untuk keluar kemihnya itu ada di penis atau enggak, di penis yang ujung atau enggak. Jadi caranya adalah dengan memegang penisnya itu, ya maaf kita pakai sarung tangan lagi aja. Nah, kita lihat daerah penisnya itu ya, kita dinaikkan kemudian ditarik ke bawah gitu, ditarik ke bawah. Apakah di situ ada lubang lubang untuk mengeluarkan kemih urin atau tidak. Nah, kadang-kadang itu ada yang namanya hipospadia, yaitu lubang untuk mengeluarkan urin itu ada di bawah penisnya. Jadi kalau diangkat itu ada di bawahnya gitu ya. Misal ini adalah penisnya seperti ini. Nah, ini ada di bawah sininya gitu. Nah, kemudian kadang ada juga yang epispadias. Nah, epispadias itu lubangnya itu ada di daerah atasnya, padahal normalnya ada di ujung gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita lihat juga skrotumnya. Nah, kadang-kadang itu pada bayi yang baru lahir itu untuk testisnya itu belum turun ke daerah skrotumnya. Nah, kita raba di skrotumnya itu apakah ada di situ testisnya sudah turun ke sana atau belum gitu. Itu untuk yang anak laki-laki. Nah, kemudian kalau misalnya kalau pada anak perempuan itu dilihat labia mayora, kemudian juga labia minoranya. Nah, kalau untuk bayi perempuan ini kadang-kadang ada juga darah yang keluar gitu. Ada darah sedikit yang keluar dari dari kemaluannya. Nah, itu karena itu pengaruh hormonal dari ibu, dan itu merupakan hal yang normal saja gitu ya. Jadi tidak usah dikhawatirkan, dan itu paling hanya berlangsung beberapa hari saja gitu. Nah, kemudian setelah itu kita lihat anusnya gitu ya. Kita bisa lihat anusnya ya. Maaf ya sayang ya, apakah anusnya ini berlubang atau enggak gitu ya, berlubang atau enggak ya, kita raba apakah berlubang atau enggak. Nah, bisa kita lihat lagi kalau misalnya bayi ini mengeluarkan mekonium ya, atau feses yang keluar pertama kali dinamakan mekonium. Nah, itu berarti anusnya ada gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah tidak diketahui apakah anusnya itu ada atau enggak, atau yang disebut dengan atresia ani gitu. Nah, kalau misalnya ada atresia ani, biasanya nanti akan dilakukan tindakan sesegera mungkin ya. Kalau kita laporkan kepada dokter tentang kondisi ini gitu, untuk dibuat anus buatan dulu itu. Nah, itu adalah untuk untuk eliminasinya ya. Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang pergerakan ya. Dari pergerakan ini kita melihat seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita lihat kekuatan otot dari bayi. Biasanya kalau bayi itu mempunyai ototnya itu baik, maka dia itu akan ya kalau misalnya dia nangis meronta, itu berarti dia kekuatan ototnya itu baik kayak gitu ya. Nah, tapi selain itu kita juga mestinya melihat ada kelainan yang lainnya.
Nah, kadang-kadang itu ada bayi yang lahir itu perlu dilakukan intervensi, bayi sulit lahir kayak gitu. Ya, kala 2-nya itu lama. Nah, ternyata bahunya itu tidak bisa melewati panggul. Nah, oleh karena itu kadang-kadang dokter itu melakukan tindakan berupa klavikulanya ini difrakturkan dulu gitu ya, supaya dia mudah untuk keluarnya gitu. Ya, kepala udah keluar gitu, tapi bahunya nggak keluar gitu kan. Nah, itu biasanya mengakibatkan tangannya itu agak lemah, tapi itu juga nanti tentu akan kembali seperti kembali normal lagi gitu ya. Nah, kemudian yang lain adalah kita lihat bentuk dari ekstremitasnya itu bagaimana, normal atau enggak gitu, sesuai atau enggak dengan ukuran yang normal gitu. Kadang-kadang ada bayi yang lahir itu kaki maupun tangan itu pendek gitu ya, atau ada juga yang anggota badannya ini tidak lengkap gitu ya. Nah, tentu itu memerlukan itu sebagai bahan kita untuk melakukan intervensi selanjutnya, menyiapkan mental kedua orang tuanya maupun keluarganya gitu. Nah, kemudian yang lain adalah melihat dari tulang belakangnya ini, apakah tulang belakangnya ini lurus atau tidak gitu ya. Kadang-kadang ada juga bayi yang dilahirkan itu tulang belakangnya ini miring atau berbelok gitu ya, tentu itu nanti akan mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya. Nah, terus yang lainnya adalah kita melakukan beberapa refleks ya. Kalau tadi pada saat pemeriksaan wajah itu kita melakukan sucking refleks dan routing refleks, yaitu refleks untuk menghisap dan refleks untuk mengikuti arah rangsangan ya pada pipi, mencari sumbernya, kemudian juga refleks untuk menghisap. Nah, kemudian yang lainnya adalah kita melakukan pemeriksaan tonic neck ya. Jadi caranya, jadi kalau misalnya bayi kemudian diangkat gini, nah bayi ini dia akan mengikuti, maksudnya lehernya ini akan mengikuti badannya gitu, tidak tertinggal lemes kayak gini ya. Jadi dia akan mengikuti mengikuti arah diangkatnya. Nah, kemudian lainnya adalah refleks untuk menggenggam. Maaf, ini saya tutup dulu ya, jangan ini nanti. Hari. Nah, refleks menggenggam. Jadi biasanya itu kalau misalnya kita letakkan jari kita itu di telapak tangan bayi, itu biasanya dia akan terus menggenggam kayak gitu ya, terus menggenggam gitu ya. Baik. Nah, kemudian yang lain adalah teknik refleks Moro ya. Refleks Moro ini adalah refleks kaget. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya, dikagetin, atau yang ekstrim itu dengan menggebrak meja kayak gitu ya. Ini kurang keras sebenarnya ya, digebrak mejanya itu maka dia akan kaget gitu ya. Kemudian yang lain adalah refleks Babinski, yaitu dengan melihat di sini bila diraba telapak kakinya ya, diraba telapak kakinya, maka dia akan seperti membuka gitu ya, membuka. Oke, nah kemudian stepping refleks itu adalah kalau misalnya bayi itu diangkat
tentunya ini pada bayi yang lebih besar ya. Kalau diangkat gini, nah dia akan seolah-olah kayak berjalan kayak gitu, melangkahkan kakinya. Oke, maaf ya. Oke, itu adalah pemeriksaan refleksnya. Nah, demikian untuk pemeriksaan fisiknya ya, tadi dari kepala, kemudian wajah, kemudian pemeriksaan kardiovaskuler, lalu pemeriksaan abdomen, pemeriksaan sistem eliminasinya, daerah kemaluannya, kemudian pemeriksaan di daerah kakinya. Oke, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan antropometri dahulu ya, sebelum pemeriksaan yang lainnya. Jadi bayi tentu dalam keadaan terbuka. Antropometri itu yang diukur adalah panjang badan, berat badan, kemudian lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar lengan atas dan lingkar perut. Nah, cara pemeriksaannya itu seperti ini. Jadi untuk pemeriksaan badannya, berat badannya sebaiknya memang dalam keadaan tidak memakai pakaian dulu. Tuh. Tuh. Nah, Bismillah, maaf ya. Oke. Oke, kita lihat berapa beratnya. Misal di sini 2 kilo gitu ya, 2,5 kilo. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan panjang badan. Nah, seharusnya pemeriksaan panjang badan itu menggunakan alat yang bisa diukur dari sini ke sini. Kemudian kalau misalnya menggunakan medline agak bias gitu ya. Nanti jadi pemeriksaan ini ada ukuran panjangnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu diukur dari sini ke sini berapa senti gitu ya. Sebaiknya memakai papan gitu sehingga bisa lurus. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengukuran panjang badan, kita akan mengukur lingkar kepala. Jadi caranya adalah seperti ini ya. Oke, saya diukur dulu ya. Nah, kemudian diukur berapa lingkar kepalanya. Oke. Nah, kemudian diukur lengan, diukur lingkar lengan atasnya berapa senti. Oke. Nah, kemudian diukur, maaf ini kita buka dulu untuk melakukan pengukuran lingkar dada dan lingkar perut. Oh ya. Oke, nah itu lingkar dada ya, daerah dadanya. Kemudian kita turunkan sedikit untuk melakukan pengukuran perut. Maaf ya. Oke. Oke. Nah, baik. Nah, itu adalah pemeriksaan antropometri yang terdiri dari pengukuran berat badan, panjang badan, kemudian lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut, dan lingkar lengan atas. Terima kasih. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kuku. Jadi kita lihat bayi itu biasanya kuku pada saat lahir itu sudah tumbuh kukunya ya. Kadang-kadang kukunya juga agak panjang gitu. Nah, kita lihat di sini bagaimana bentuknya ya, bentuknya. Kemudian apakah ada lesi atau tidak, ada luka atau enggak ya. Kemudian kita lihat warnanya gitu. Apakah warnanya normal, pink atau tidak. Tuh. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan
kuku kita lihat pemeriksaan kulit. Nah, di kulit itu kita lihat warnanya. Warnanya tentu sesuai dengan rasnya ya, apakah warnanya pink, coklat, hitam kayak gitu. Ya, kemudian juga kita lihat kelembabannya, apakah ada kulit yang terkelupas atau tidak. Kalau misalnya pada bayi yang usianya mungkin sudah sekitar 20 hari atau lebih gitu ya. Nah, kalau misalnya dia kekurangan cairan, tentu dia akan ada kulit yang terkelupas juga dan tampak kering, tidak lembab gitu. Nah, kemudian selain kelembabannya, kita melihat turgor kulitnya. Ya, turgor kulitnya itu kita melihat, nah bisa dilihat di sini, ya. Jadi daerah abdomennya kita cubit sedikit, gitu. Nah, kalau misalnya kemudian jangan lama-lama mencubitnya ya. Jadi cuma cubit dikit, kemudian langsung dikembalikan. Nah, apakah kulit itu kembali lebih dari 2 detik atau kurang dari 2 detik gitu. Kalau misalnya yang normal itu adalah yang kurang dari 2 detik. Nah, terus selain turgor kulit, kita juga akan melihat apakah ada lesi di daerah kulit ini atau enggak. Kadang-kadang bayi itu kalau misalnya ada trauma jalan lahir, kadang-kadang ada kebiruan gitu ya. Kemudian juga atau pada bayi yang lebih besar lagi, kalau misalnya dia menerima kekerasan, trauma benda tumpul dan sebagainya, itu juga di kulitnya itu akan kelihatan ada lebam-lebam gitu, biru, warnanya ada kebiruan. Nah, terus selain itu kita juga akan mengukur suhunya. Jadi suhunya itu kita menggunakan termometer. Kalau sekarang sudah dipakai termometer yang elektrik ya, sehingga lebih cepat waktunya, paling 1 menit sudah keluar. Nah, pada saat mengukur itu posisinya jangan kayak gini ya, kayak gini terus dikempit gitu ya. Nah, kalau misalnya diletakkan seperti ini, nah kita lihat di sini ternyata ini yang untuk mengukur ini kebablasan gitu, nggak pasti ketiaknya. Jadi kalau untuk mengukurnya itu kita letakkan seperti ini. Jadi kita letakkan ujung termometer itu di armpit, di ketiaknya. Nah, baru kemudian kita jaga ya supaya nggak terbuka. Nah, ini tergantung dari termometernya. Kalau misalnya termometernya itu elektrik, biasanya hanya 1-2 menit aja. Tapi kalau misalnya termometer air raksa, biasanya mungkin sampai 10 menit ya baru keluar hasilnya. Baik, nah kemudian kalau sudah kita melakukan pemeriksaan termometernya, kita juga melihat apakah ada edem atau enggak, edem atau adanya pembengkakan di tubuh gitu ya. Apakah ada pembengkakan, bisa jadi kalau misalnya dia mengalami gangguan di ginjalnya, dia akan mengalami edem gitu ya. Caranya adalah misalnya dengan menekan ya daerah kaki misalnya. Nah, kemudian apakah kembalinya lambat ya, seperti tadi ditekan gini, apakah kembalinya lebih dari 2 detik. Nah, kalau misalnya lebih dari 2 detik, kemungkinan dia ada edem gitu. Nah, ya mungkin itu ya untuk pemeriksaan kulit. Terima kasih.
Demikian tadi videonya tentang pemeriksaan fisik pada neonatus. Semoga teman-teman sekalian bisa memahaminya dan nanti bisa mempraktekannya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.